Karena kalau saya sendiri juga masih belajar, saya juga nggak pernah bikin layang-layang seperti ini. Saya hanya melihat gambar, saya tuangkan saja ke dalam bentuk layang-layang seperti ini. Jadi kalau teman-teman tanya bikin tutorialnya, mohon maaf saya tidak bisa. Bukannya saya nggak mau membagi ilmu, tapi teman-teman bisa lihat sendiri. Sudah saya jelaskan tadi di depan. Ya teman-teman, kembali lagi dalam channel Pecinta Seni. Di kesempatan kali ini saya tidak akan membuat tutorial atau membuat layangan. Saya hanya akan menjelaskan saja. Ini saya tadi baru menyelesaikan membuat sayap untuk layang-layang kupu-kupunya. Ini untuk bagian ekornya, dan ini untuk bagian kepala. Ini bisa dibongkar pasang. Saya menggunakan tutup botol kemasan plastik. Ya, di sini saya tidak akan membahas itu, tapi saya akan membahas mengenai tutorial layang-layangan seperti ini. Ya, kadang teman-teman ada yang tanya, buatin tutorialnya ya, untuk layang-layangan 3D seperti ini. Sebenarnya kalau saya bikin tutorial itu yang sudah saya pernah buat, saya pasti bikin tutorialnya. Tapi kalau layangan bentuk-bentuk seperti ini jarang, atau saya mungkin nggak pernah bikin tutorialnya. Karena kalau layangan 3D seperti ini, kalau saya itu bukan bukan pernah bikin itu, tapi saya ini baru mencoba. Saya melihat gambar, lalu saya tuangkan dengan bentuk layang-layang. Jadi nggak sekalian jadi. Kadang saya satu hari kadang hanya bikin bagian kepala, bagian ekor, nggak mesti gitu. Jadi nggak mungkin kalau layangan seperti ini saya bikin tutorial. Karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ini banyak banget ukurannya. Ini bagian leher saja ya ada 3 bulatan di sini. Ada 3. Belum ke bawahnya, belum untuk jari-jarinya, ini banyak. Jadi kalau layangan seperti ini saya bikin tutorial, saya takutnya teman-teman yang bingung sendiri, jadi nggak akan saya bikin tutorial. Takutnya teman-teman nanti jadi bingung. Dan kalau saya bikin ini nggak sekaligus langsung jadi. Kadang karena saya melihat gambar terus saya bikin, kadang nggak pas jadi saya bongkar lagi. Nah, kalau seperti itu takutnya nanti kalau saya bikin tutorial, teman-teman kok hasilnya beda sama yang di tutorial gitu. Karena kayak gitu, saya bukannya saya udah pernah bikin atau saya sudah di luar kepala ya kasarannya gitu. Tapi ini hanya imajinasi saya saja. Saya melihat gambar, saya tuangkan dalam bentuk layang-layang seperti ini. Ini juga jadinya lama. Ini sebenarnya untuk bagian badannya sudah lama jadi. Teman-teman bisa lihat di video layang-layang, untuk layang-layang helikopter, untuk ukuran kerangkanya bisa dicek videonya. Ini badannya sudah ada. Ini saya hari ini baru menyelesaikan membuat sayapnya. Dan kadang teman-teman juga bertanya, meraut bambunya gimana? Sebenarnya meraut bambu itu gampang. Kalau menurut saya itu gampang. Yang sulit itu kadang membentuk lekukannya. Kalau saya meraut bambu, ini teman-teman bisa lihat. Ini sebuah pulpen. Ini rautan bambunya.
Teman-teman bisa dibandingkan, jauh lebih kecil rautan bambu. Ini pun tidak tipis, ini bulat. Ini contohnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini rautan bambunya tidak tipis atau bagian luarnya saja, tapi ini bulat. Dan ini ukurannya, teman-teman bandingkan saja. Ini sangat kecil ukurannya. Kalau saya meraut sekecil ini, nanti ini saya buat untuk bagian-bagian badan. Contohnya seperti ini. Ini rautannya seperti ini. Ini pun merautnya harus sama dari ujung kiri sampai ujung kanan, itu sama rautannya, besar kecilnya. Nggak perlu ditimbang gimana, berat mana itu nggak perlu. Yang penting teman-teman merautnya sama. Ini saya meraut kemarin, dan ini saya kemarin membuat juga baru seperti ini. Ini rencananya saya mau bikin kuda terbang. Ini pun baru seperti ini saja, teman-teman bisa lihat. Ini sudah banyak untuk bulatan-bulatannya. Bulatan di sini. Ini untuk bagian kaki belakang. Ini untuk bagian kaki depan. Dan ini untuk bagian badannya, teman-teman bisa lihat. Ini sudah banyak. Jadi nggak mungkin layangan seperti ini saya bikin tutorial. Karena ini saya juga melihat gambar baru saya bikin seperti ini. Jadi bukannya saya pernah bikin, itu nggak pernah. Ini layang kupu-kupu saja, ini baru pertama kali saya bikin. Mudah-mudahan juga bisa terbang. Dan ini sudah lama juga ini. Ini sama, waktu pembuatannya nggak jauh beda sama ini badan layang-layang kupu-kupunya. Ini nggak beda jauh. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini bagian kaki sama bagian badan saja. Teman-teman bisa lihat. Ini banyak banget ukurannya. Gak mungkin saya bikin tutorial seperti ini. Ini saja saya sudah bongkar 3 kali. Ini sebenarnya dulu tangannya sudah ada, karena belum sesuai dengan yang saya buat, jadi saya bongkar lagi sampai 3 kali. Dan sampai sekarang belum saya bikin lagi. Dan kadang kalau pembuatan layang-layang seperti ini, saya pilih dulu bagian yang paling sulit. Ini contohnya, ini kepala sama bagian ekor saya kasih lamak dulu, karena bagian kepala biasanya lebih sulit karena banyak lekukannya. Dan ini juga, ini sudah lama juga jadi. Ini bagian kepala. Ini untuk kepala badan ini, layangan ini. Ini kepalanya sudah jadi lama. Jadi nggak sekaligus saya bikin langsung jadi, itu enggak. Kadang saya selesaiin langsung, kadang terbengkalai kayak gini. Ini terlalu lama juga sudah. Jadi teman-teman, kalau kadang saya bikin layangan 3D seperti ini tidak buat tutorialnya, harap maklum, karena saya takutnya teman-teman yang bingung sendiri bikinnya.
Karena kalau saya sendiri juga masih belajar, saya juga nggak pernah bikin layang-layang seperti ini. Saya hanya melihat gambar, saya tuangkan saja ke dalam bentuk layang-layang seperti ini. Jadi kalau teman-teman tanya bikin tutorialnya, mohon maaf saya tidak bisa. Bukannya saya nggak mau membagi ilmu, tapi teman-teman bisa lihat sendiri. Sudah saya jelaskan tadi di depan. Kalau saya bikin tutorial, paling layang-layang yang sudah pernah saya bikin itu, karena sudah sering saya bikin jadi nggak ada perubahan lagi. Contohnya seperti ini sama dengan badan layangan pesawat otok-otok. Ini sama badannya, ini yang sangat simpel untuk layangan pesawat. Ini tapi bukan otok-otok. Ini dan teman-teman kadang bertanya untuk tali goji atau tali kama. Ini contoh, ini layangan kupu-kupu. Saya pasti bikinnya di sini, di bagian sayap kanan kiri sama bagian tengah sini. Ini untuk tali goji. Ini semuanya saya buat sama untuk tali gojinya. Semua sama, pas layangan pesawat, layangan kelelawar, semua yang sudah pernah saya bikin di video-video saya sebelumnya, pasti saya bikin di sini. Bagian sayap kanan kiri dan bagian tengah sini. Semuanya saya bikin sama, nggak ada yang beda. Dan sampai di sini dulu teman-teman untuk penjelasan mengenai pembuatan layang-layang 3 dimensinya. Besok saya akan melanjutkan untuk proses pelamakan untuk layang-layang kupu-kupunya. Dan langsung saya coba terbangkan. Ini perdana saya membuat bentuk kupu-kupu. Dari kecil saya main layangan, ini pertama saya bikin layangan kupu-kupu. Jadi terus saksikan video saya untuk penerbangan layangan kupu-kupunya. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.